pengertian dan sistematika hukum perdata. Halo Stanners, pertama, mari kita bahas tentang pengertian hukum perdata. Berdasarkan literatur, istilah hukum perdata pertama kali dikenalkan oleh Profesor Jayadi Guno pada masa penjajahan Jepang sebagai terjemahan dari Burgerlich. Adapun kata perdata sendiri berasal dari kata Sanskerta, yakni para data yang berarti para pihak. Baik dalam KUH Perdata, KUHD maupun sumber hukum perdata lainnya tidak ditemukan definisi atau pengertian dari hukum perdata. Oleh karenanya, pengertian atau definisi hukum perdata dapat kita peroleh berdasarkan pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapat dari L.J. van Apeldoorn. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri. Lalu yang kedua, ada pendapat dari E.M. Majors, yaitu hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan atau individu yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan dengan merdeka. Apabila ia akan mempergunakan hak-hak itu, sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri. Yang ketiga, ada pendapat dari H.F.A. Volkmann, yaitu aturan-aturan atau norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Yang keempat, pendapat dari Subekti. Semua hukum privat material, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, atau hukum perdata dalam arti luas. Yang kelima adalah pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yaitu hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam pergaulan masyarakat, yang pelaksanaannya diserahkan kepada tiap-tiap pihak. Yang keenam adalah pendapat dari Salim, yaitu kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam hubungan masyarakat. Lalu yang ketujuh, ada pendapat dari Erwerjono Projodikoro, yaitu suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Yang terakhir, ada Sudiman Kartohadiprodjo, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban perdata atau yang disebut dengan hukum perdata material. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, setidaknya terkandung beberapa unsur yang dapat kita tarik untuk mendeskripsikan tentang apa itu hukum perdata, yakni yang pertama, merupakan kaidah hukum tertulis atau berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi, dan kaidah hukum tidak tertulis atau yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan bermasyarakat atau yang disebut kebiasaan. Yang kedua, mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Dan yang ketiga, bidang hukum yang diatur meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. Lebih lanjut, menurut Profesor Subekti, istilah perdata seringkali digunakan sebagai lawan dari pidana. Selain itu, hukum perdata juga seringkali disebut hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum pidana dan hukum publik lainnya mengatur hubungan hukum antara negara atau pemerintah mewakili kepentingan umum dengan warga negara,
Maka, hukum perdata atau hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama warga negara dalam masyarakat. Secara ringkas, suatu perbuatan hukum masuk dalam kualifikasi hukum pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau undang-undang pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Pidana Khusus lainnya, termasuk Undang-Undang tentang Administrasi Negara yang mengatur tentang ketentuan pidana atau administratif penal, seperti Undang-Undang Pajak. Sementara, perbuatan hukum perdata lebih mengatur tentang perorangan, pemilikan atas suatu benda, dan perikatan antara sesama individu berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata dan Wetboek van Kopenhandel atau KUHD, serta peraturan perundang-undangan khusus lainnya yang mengatur tentang keperdataan, seperti Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Juga, kaidah hukum tak tertulis lainnya, termasuk hukum adat. Berikut adalah contoh peristiwa atau perbuatan hukum yang masuk dalam kualifikasi hukum perdata dan hukum pidana. Yang pertama, Bambang membeli laptop dari Maimunah adalah perbuatan hukum perdata. Namun, jika atas pembelian laptop tersebut, Bambang dengan sengaja melakukan pembayaran menggunakan cek kosong, maka penerbitan cek kosong tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Yang kedua, Tejo menikahi Surti adalah perbuatan hukum perdata. Namun, jika Tejo yang ternyata masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan sengaja membuat keterangan palsu agar tetap dapat menikahi Surti, maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Yang ketiga, Edi meminjam atau ambil kredit dari Bank Mandara adalah perbuatan perdata. Namun, jika untuk mendapatkan persetujuan kredit dari Bank Mandara tersebut, Edi melakukan pemalsuan dokumen, termasuk melakukan rekayasa laporan keuangan atau praktik window dressing, maka perbuatan pemalsuan dokumen atau rekayasa laporan keuangan tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Selanjutnya, coba Anda cari contoh lainnya sebagaimana soal pada tes formatif di bagian akhir video ini. Sistematika hukum perdata. Sebelum membahas sistematika hukum perdata, ada baiknya terlebih dahulu kita singgung sedikit mengenai keabsahan atau legalitas penggunaan istilah Kitab Undang-Undang Perdata atau yang sering disingkat dengan KUH Perdata. Stanners, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata bukanlah terjemahan resmi atau legal atas Burgerlijk Wetboek atau BW, bahwa sumber hukum perdata yang berlaku sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda berdasarkan asas konkordansi penundukan diri adalah Burgerlijk Wetboek atau BW. Hingga saat ini, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa KUH Perdata merupakan terjemahan resmi dari BW. Hal ini tentu berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dinyatakan sebagai terjemahan resmi atas Wetboek van Strafrecht atau WVS dari zaman kolonial Belanda. Penggunaan istilah KUH Perdata dalam praktik sesungguhnya lebih merupakan tindakan permisivisme dengan pertimbangan bahwa tidak banyak masyarakat kita, termasuk hakim dan avokat, yang menguasai bahasa Belanda.
Adapun KUH Perdata yang banyak menjadi rujukan dalam praktik adalah terjemahan atas BW oleh Profesor R. Subekti dan R. Citro Sudibyo. Dalam hukum perdata, kita mengenal adanya dua macam sistematika atau susunan materi yang terkandung dalam hukum perdata, yakni sistematika menurut KUH Perdata dan sistematika menurut pendapat para ahli di bidang ilmu pengetahuan hukum atau doktrin di luar undang-undang. Berdasarkan KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku pertama berisi perihal orang atau van personen. Yang kedua, buku kedua berisi perihal benda atau van zaken. Yang ketiga, buku ketiga berisi perihal perikatan atau van verbitenisen. Yang keempat, merupakan buku keempat berisi perihal pembuktian dan kedaluwarsaan atau Bewich and Vegering. Berdasarkan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum perorangan atau personenrecht. Yang kedua, hukum keluarga atau familierecht. Yang ketiga, hukum harta kekayaan atau vermogenrecht. Dan yang keempat, hukum waris atau erfrecht. Jika kedua sistematika dihubungkan satu sama lain, maka akan didapatkan komposisi atau sistematika yang ideal sebagai berikut. Hukum tentang perorangan dan kekeluargaan menurut ilmu pengetahuan telah diatur dalam buku pertama KUH Perdata tentang orang, dengan pertimbangan bahwa hubungan kekeluargaan memiliki pengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan kecakapan untuk mempergunakan hak. Hukum harta kekayaan yang bersifat absolut dan hukum waris dapat ditempatkan dalam buku kedua tentang benda. Hukum waris dimasukkan dalam buku kedua tentang benda dengan pertimbangan bahwa hukum waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Hukum harta kekayaan yang bersifat relatif dapat diatur dalam buku yang ketiga. Adapun tentang buku keempat KUH Perdata, menurut para ahli hukum, tidak tepat pembuktian dan daluwarsa dimasukkan dalam KUH Perdata, melainkan diatur tersendiri dalam hukum acara atau hukum perdata formil. Namun demikian, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa hukum acara sekalipun masih dapat dibagi dalam bagian material dan bagian formil. Jenis-jenis alat pembuktian merupakan bagian dari hukum acara material. Secara lebih sederhana, dalam hukum perdata diantaranya mengatur tentang yang pertama, hukum perorangan, yaitu hak dan kewajiban perdata seseorang, kecakapan, baik kecakapan berwenang maupun kecakapan bertindak atau legal standing, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum perkawinan, yaitu batas usia perkawinan, syarat sahnya perkawinan, perjanjian perkawinan, batalnya perkawinan, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum benda, yaitu pengelompokan atau jenis-jenis benda, cara perolehan hak atas benda, cara peralihan, dan lain-lain. Yang keempat adalah hukum perikatan, yaitu sumber-sumber perikatan, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wan prestasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah hukum waris, yaitu siapa saja yang dapat mewaris, pembuatan surat wasiat atau testamen, dan lain-lain. Oke Stanners, sekian dan sampai jumpa pada tema diskusi selanjutnya. Penuhi panggilan Nusa untuk
will